Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mila Reliana dari kelas 12 Tata Boga 2. Di sini saya akan menjelaskan ringkasan dari bab 7 dan bab 8 pelajaran agama Islam. Bab 7. Indahnya membangun mahligai rumah tangga. Pernikahan adalah sunatullah yang berlaku umum bagi semua makhluknya. Al-Quran menyebutkan dalam Quran Az-Zariyat ayat 49, dan segala sesuatu telah kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara bahasa, pernikahan berarti mengumpulkan, menggabungkan, atau menjodohkan. Sedangkan secara syariah, pernikahan adalah akad yang menghalalkan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya dengan menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing. Tujuan pernikahan yaitu: pertama, untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi; kedua, untuk mendapatkan ketenangan hidup; ketiga, untuk membentengi akhlak; keempat, untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala; kelima, untuk mendapatkan keturunan yang soleh; dan yang keenam, untuk menegakkan rumah tangga yang islami. Hukum pernikahan. Hukum awal pernikahan adalah mubah. Namun para ahli fikih sependapat bahwa hukum pernikahan tergantung dengan kondisi masing-masing, yaitu bisa menjadi wajib, sunnah, mubah, makruh, ataupun haram. Hukum pernikahan bisa menjadi wajib bagi orang yang telah mampu baik secara fisik, mental, ekonomi, maupun akhlak untuk menikah. Hukum menjadi sunnah bagi orang yang mempunyai keinginan untuk menikah, namun tidak dikhawatirkan akan jatuh kepada maksiat. Hukum mubah, yaitu bagi yang mampu dan aman dari maksiat, tetapi tidak membutuhkannya atau tidak memiliki syahwat sama sekali, seperti orang yang sudah lanjut usia atau orang yang tidak mampu menafkahi. Hukum makruh, yaitu bagi orang yang mampu menikah, namun dia khawatir akan menyakiti wanita yang dinikahinya. Hukum haram, yaitu bagi dia yang yakin bahwa dia tidak akan mampu melaksanakan kewajiban-kewajiban pernikahan, baik lahir maupun batin. Mahram atau orang yang tidak boleh dinikahi. Mahram terbagi menjadi dua, yaitu mahram mu'abbad dan mahram ghair mu'abbad. Mahram mu'abbad yaitu wanita yang tidak boleh dinikahi selama-lamanya, seperti keturunan, sepersusuan, mertua perempuan, anak tiri jika ibunya sudah dicampuri, bekas menantu perempuan, atau bekas ibu tiri. Kemudian mahram ghair mu'abbad. Mahram ghair mu'abbad adalah mahram karena menghimpun dua perempuan yang bersaudara, seperti saudara persusuan kakak dan adiknya. Hal ini boleh dinikahi apabila salah satunya sudah bercerai atau meninggal dunia. Rukun dan syarat pernikahan. A. Calon suami. Syarat-syaratnya bukan mahram, orang yang dikehendaki, dan muayyan atau beridentitas jelas. Calon istri. Syarat-syaratnya bukan mahram dan terbebas dari halangan nikah. C. Wali. Syarat wali yaitu: 1. Orang yang dikehendaki. 2. Laki-laki. 3. Mahram si wanita. 4. Balik. 5. Berakal sehat. 6. Adil. 7. Tidak terhalang wali lain. 8. Tidak buta. 9. Tidak berbeda agama. Dan terakhir, merdeka atau bukan budak. D. 2 orang saksi. Syarat saksi. Yang pertama, berjumlah 2 orang, bukan budak, bukan wanita, dan bukan orang fasik. Yang kedua, tidak boleh merangkap sebagai saksi. Dan yang ketiga, sunnah dalam keadaan rela atau tidak terpaksa. E. Sigah atau ijab kabul, yaitu perkataan dari laki-laki atau walinya pada saat akad nikah. Syarat ijab kabul. Yang pertama, tidak tergantung dengan syarat lain. Yang kedua, tidak terikat dengan waktu tertentu. Ketiga, boleh dengan bahasa asing. Keempat, menggunakan kata tazwij atau nikah, tidak boleh dalam bentuk sindiran. 5. Qabul harus dengan ucapan qabiltu nikahaha atau tazwijaha.
dan boleh didahulukan daripada ijab. Pernikahan yang tidak sah atau dilarang oleh Rasulullah SAW. Pernikahan mut'ah, yaitu pernikahan yang dibatasi jangka waktu tertentu, baik sebentar maupun lama. Yang kedua, pernikahan syigar, yaitu pernikahan dengan persyaratan barter tanpa pemberian mahar. Yang ketiga, pernikahan muhalil, yaitu pernikahan seorang wanita yang sudah ditalak 3 oleh suaminya. Yang keempat, pernikahan orang yang ihram, yaitu pernikahan orang yang sedang melakukan ihram haji atau umroh, sedangkan belum memasuki waktu tahallul. Yang kelima, pernikahan dalam masa iddah. Yang keenam, pernikahan tanpa wali. Yang ketujuh, pernikahan dengan wanita kafir. Yang kedelapan, menikahi mahram. Hak dan kewajiban suami istri. Kewajiban bersama suami dan istri yaitu: 1. Mendidik anak dengan sebaik-baiknya. 2. Berbuat baik kepada mertua, ipar, dan saudara-saudara lainnya. 3. Setia dalam hubungan rumah tangga dan memelihara keutuhannya. 4. Saling membantu antar keduanya. 5. Menjaga penampilan lahiriah dalam rangka untuk merawat keutuhan cinta dan kasih sayang. Kewajiban suami terhadap istri: pertama, menjadi pemimpin, memelihara dan membimbing keluarga lahir dan batin. Kedua, memberi nafkah, pakaian, dan tempat tinggal kepada istri dan anak-anaknya. 3. Bergaul dengan istri secara ma'ruf dan memperlakukan keluarganya dengan baik. 4. Memberi kebebasan berpikir kepada istri sesuai dengan norma Islam. Kewajiban istri terhadap suami: pertama, taat dan patuh kepada perintah suami. 2. Selalu menjaga diri dan kehormatan suami. 3. Bersyukur atas nafkah yang diterima dan menggunakan dengan sebaik-baiknya. 4. Membantu suami mengatur rumah tangga dengan sebaik mungkin. Bab 8. Meraih berkah dengan mawaris. Ajaran Islam tidak hanya mengatur masalah-masalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam juga mengatur hubungan manusia dengan sesamanya, termasuk masalah kewarisan. Mawaris merupakan serangkaian kejadian mengenai pengalihan kepemilikan harta benda dari seseorang yang sudah meninggal kepada seseorang yang masih hidup. Dengan demikian, untuk terwujudnya kewarisan harus memiliki 3 unsur. Yang pertama, orang yang sudah meninggal yang disebut pewaris. Kedua, harta milik orang yang sudah meninggal tersebut. Ketiga, satu atau beberapa orang dari keluarga orang yang sudah meninggal tersebut yang disebut ahli waris. Warisan dalam bahasa Arab disebut al-miras, yang merupakan bentuk masdar dari kata warisa yarisun mirosan, yang berarti berpindahnya sesuatu dari seseorang ke tangan orang lain. Warisan menurut istilah adalah berpindahnya hak kepemilikan dari seseorang yang sudah meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik berupa harta, benda, atau apapun itu. Ilmu mawaris disebut juga ilmu faraid, yaitu ilmu yang membicarakan segala sesuatu tentang warisan. Dasar hukum waris yang paling utama adalah Quran Surah An-Nisa ayat 7-12 dan ayat 176, Quran Surah An-Nahl ayat 75, Quran Surat Al-Ahzab ayat 4, dan hadis-hadis Nabi SAW. Posisi hukum kewarisan di Indonesia merujuk kepada Kompilasi Hukum Islam atau KHI dan Impres nomor 1 tahun 1991. Ahli waris. Jumlah ahli waris yang berhak menerima warisan dari seseorang yang sudah meninggal adalah 25 orang. 15 orang dari ahli waris pihak laki-laki atau yang disebut dengan ahli waris asobah, dan 10 orang dari ahli waris pihak perempuan atau yang disebut dengan ahli waris zawil furud atau yang bagiannya sudah ditentukan. Syarat-syarat mendapatkan warisan. Yang pertama, tidak adanya penghalang untuk mendapatkan warisan tersebut. Yang kedua, kematian orang yang diwarisi. Yang ketiga,
Ahli waris masih hidup pada saat orang yang memberikan warisan tersebut meninggal dunia. Sebab-sebab menerima harta warisan. Yang pertama itu karena nasab atau keturunan, yang kedua karena pernikahan, dan yang ketiga karena wala, yaitu orang yang memerdekakan budak laki-laki atau budak perempuan. Sebab-sebab tidak mendapatkan harta warisan, yaitu kekafiran, pembunuhan, perbudakan, perzinaan, dan li'an. Ahli waris zawil furud. Ahli waris zawil furud dikelompokkan menjadi 6. Yang pertama, mendapatkan setengah, yaitu A. Suami, jika tidak ada anak laki-laki, cucu laki-laki, dan cucu perempuan dari anak laki-laki. B. Anak perempuan, jika tidak ada saudara laki-laki atau saudara perempuan. C. Cucu perempuan, jika tidak ada cucu laki-laki dari anak laki-laki. Saudara perempuan sekandung jika sendirian, tidak ada anak laki-laki, tidak ada bapak, tidak ada cucu dari anak laki-laki, dan tidak ada anak. Yang E. Saudara perempuan sebapak sendirian, jika tidak ada anak laki-laki, tidak ada bapak, dan tidak ada cucu dari anak laki-laki. Yang kedua, mendapat seperempat. A. Suami, jika tidak memiliki anak laki-laki. B. Istri, jika tidak memiliki anak laki-laki. 3. Mendapatkan 1/8. Yang berhak mendapatkan warisan 1/8 adalah istri, jika suami memiliki cucu perempuan atau cucu laki-laki dari anak laki-laki. Jika suami memiliki istri lebih dari 1, maka 1/8 itu dibagi rata ke semua istrinya. 4. Mendapat 2/3. Yang A. 2 anak perempuan atau lebih jika tidak ada anak laki-laki. Yang B. 2 cucu perempuan atau lebih jika tidak ada anak laki-laki atau perempuan sekandung. Yang C. 2 saudara perempuan sekandung jika tidak ada saudara perempuan sebapak atau anak laki-laki atau perempuan sekandung atau sebapak. Yang D. 2 saudara perempuan sebapak jika tidak ada saudara perempuan sekandung atau anak laki-laki atau perempuan sekandung atau sebapak. 5. Mendapatkan 1/3. A. Ibu, jika orang yang meninggal tidak memiliki anak laki-laki, cucu dari anak laki-laki, atau 2 saudara, baik perempuan maupun laki-laki. Yang B. 2 saudara seibu atau lebih, baik perempuan maupun laki-laki, jika yang meninggal tidak memiliki bapak, kakek, anak laki-laki, maupun cucu dari anak laki-laki. C. Kakek, jika tinggal bersama 2 orang saudara kandung laki-laki, 4 orang saudara kandung perempuan, atau seorang saudara kandung laki-laki dan 2 orang saudara kandung perempuan. 6. Mendapatkan 1/6. A. Ibu, jika orang yang meninggal tidak memiliki anak laki-laki atau cucu laki-laki atau 2 saudara perempuan atau laki-laki yang sekandung. Yang B. Nenek, jika orang yang meninggal tidak memiliki ibu dan dia merupakan satu-satunya pewarisnya. Jika lebih dari 1 nenek itu dibagi rata. Yang C. Bapak. Bapak mutlak mendapatkan 1/6, baik ada anak atau tidak ada anak. Yang D. Ada kakek, jika tidak ada bapak. Ahli waris asobah. Ahli waris asobah terbagi menjadi 2. Yang pertama, ahli waris asobah bin nasab, yaitu karena hubungan nasab. Ahli waris asobah bin nasab ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, asobah bi an-nafsi, yaitu ahli waris laki-laki kecuali suami, saudara laki-laki seibu, dan mutik yang memerdekakan budak. B. Asobah bil goir. Asobah bil goir terbagi menjadi 4. Semuanya termasuk golongan wanita. Yang C. Asobah ma'al goir. Asobah ma'al goir itu terbagi menjadi 2. Yang pertama, saudara perempuan kandung
saudara perempuan sekandung 1 orang atau lebih. Yang kedua, saudara perempuan seayah 1 orang atau lebih. Yang kedua, ada asobah bis sabab, yaitu karena sebab. Yang termasuk orang-orang asobah bis sabab adalah orang-orang yang membebaskan budak, baik laki-laki atau perempuan. Manfaat dari hukum waris Islam. Yang pertama, terciptanya ketentraman hidup dan suasana kekeluargaan yang harmonis. Yang kedua, menciptakan keadilan dan mencegah pertikaian dan mencegah konflik pertikaian. Yang ketiga, peduli kepada orang lain. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Semoga dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.